al-af'alu kasujudin li sonamin au syamsin au makhlukin akharin. Adapun bagian yang kedua adalah al-af'al, berkenaan dengan perbuatan. Nah, apa saja yang perbuatan ini? Yaitu kasujudin, orang bersujud, lisonamin, bagi berhala, ya, bagi berhala, sesembahan. Misalnya ada satu kaum menganggap batu itu keramat, ada sebuah batu keramat, kemudian disembah di situ, diberikan sesajen dan yang lain-lainnya, disembah, disujud, mereka sujud ke situ. Ya. Au syamsin, atau matahari, menyembah matahari. Au mahlukin akharin, atau makhluk lainnya. Nah, dari sini kita bisa ambil bahwasanya sujud itu apa? Bisa membuat orang kafir. Nah, di sini memang ada sedikit perbedaan para ulama, ya. Ada yang mengatakan kalau orang itu sujud bukan dengan niat menyembah, katanya dia tidak membuat kafir, tapi haram dilakukan. Artinya dia dosa tapi tidak kafir. Ala kulli hal, sujud ini sesuatu yang dilarang dan bisa membuat orang itu kafir. Maka di sini kemudian dikatakan, ditegaskan bahwasanya yang bisa membuat orang kafir itu adalah sujud kepada makhluk, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sujud itu adalah posisi ubudiyah, posisi penyembahan, posisi peribadatan itu paling utama adalah sujud. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwasanya posisi paling utama berdoa itu adalah ketika kita sujud. Saat kita sujud itu perbanyak doa. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi paling mulia seorang hamba adalah ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, kalau ada yang sujud kepada selain Allah, berarti itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Sesuatu yang paling rendah ketika sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kalian perhatikan di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang menunjukkan, ya, di mana kemudian kita ketika membaca ayat itu diperintahkan untuk sujud. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu jangan sekali-kali mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis. Ya. Ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, bagaimana sujudnya itu? Padahal kita misalnya ada pertanyaan, tapi itu nanti sebentar. Iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, dia menolak. Sehingga dengan demikian, karena dia menolak perintah Allah, maka kemudian dia menjadi mal'un, makhluk Allah yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada ayat-ayat yang menunjukkan anjuran kepada kita untuk sujud, maka para ulama mengatakan kita harus bersujud, ya, sujud tilawah.
Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dilarang sujud kepada makhluk, tapi kenapa iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Kan kita dilarang sujud kepada selain Allah. Tapi kenapa iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam? Karena perintahnya itu adalah sujud takdim, sujud untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Adam, bukan sujud ibadah, ya, bukan sujud penyembahan. Makanya dari sini kemudian ada ulama mengatakan tadi tidak membuat orang itu kafir. Ya. Tapi ala kulli hal, ya, yang paling kuat menurut mu'allif di sini, penulis, adalah bahwasanya orang sujud secara mutlak, mau dengan niatnya takzim ataupun ibadah, apalagi kalau ibadah, ya, orang sujud karena menyembah makhluk tersebut, batu, kayu ataupun yang lainnya, ya, apalagi sesuatu yang memang dibuat untuk jadi sesembahan, maka ini membuat dia